Haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Bersyukur, bersuka cita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saat ini kita berada. Mari kita memberikan korban syukur pujian kita bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab hanya Dia penyelamat kita satu-satunya di muka bumi. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, perlindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Bagi Dia pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa tiada janji seperti Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih, Engkaulah penyelamat bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur itu. Dan saat ini Tuhan kami akan lebih lagi untuk memuji, menyembah akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan lebih lagi menikmati akan karya-Mu dalam hidup ini. Menyenangkan akan Engkau Tuhan. Haleluya. Shikara labakara labase, kinara labase. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
hati kita, angkat tangan kita sama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita saat hari ini boleh bersama-sama, semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu saat hari ini. Terima kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami sudah muji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bersama-sama belajar firman-Mu. Urapi kami Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Bawa hidup kami untuk semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita sudah merayakan hari Paskah kemarin. Pasti ada sukacita, ada kegembiraan, ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Saya percaya bahwa hidup kita hidup yang senantiasa mengalami sukacita setiap hari. Yang percaya katakan amin. Yes, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian. Kitab Yesaya 40 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku ini kasih Tuhan, saya percaya bahwa setiap orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, setiap orang yang hidupnya senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi lelah, dia tidak akan pernah menjadi lesu. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Bahwa Tuhan yang saudara sembah dan yang saya sembah adalah Tuhan yang tidak pernah kenal lelah. Yang percaya kata amin. Kenapa? Dia sudah mati di kayu salib, bahkan dia sudah bangun pada hari yang ketiga dan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya sangat diberkati firman Tuhan ini di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-27 dan ayat yang ke-28. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudaraku ini kasih Tuhan, kalau hidup saudara dan saya, kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam kehidupan kita.
maka kita akan berbuah banyak. Ini kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes tentang buah pokok anggur yang benar. Dan kalau kita hidup di dalam Yesus dan Yesus hidup di dalam kita, maka kita tidak akan menjadi lesu, kita tidak akan menjadi lemah, kita tidak akan menjadi lelah sekalipun ada badai. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak masalah yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, mungkin kita belum mendapatkan jawabannya. Tetapi firman Tuhan ini adalah Tuhan yang saudara sembah, Allah yang saudara sembah dan yang saya sembah adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang tidak pernah lelah, Tuhan yang tidak pernah lesu. Dia menciptakan bumi dari ujung sampai ke ujung. Firman Tuhan berkata, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, kalau Tuhan yang kita sembah, Bapa yang ada dalam kehidupan kita, kalau dia sendiri tidak pernah menjadi lelah, dia tidak pernah menjadi lesu, saya percaya bahwa setiap orang yang hidup di dalam dia juga tidak akan pernah menjadi lelah. Dia juga tidak akan pernah menjadi lesu. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak badai, mengalami krisis ekonomi, mengalami tantangan, kita mungkin dihimpit, mungkin kita dihina. Tetapi Tuhan tidak pernah menjadi lesu dan dia tidak pernah menjadi lelah. Sampai dia menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pada waktu Yesus dihina, disalibkan, dia menyelesaikan segalanya. Dia tidak pernah bersungut-sungut. Dia menyelesaikan segala sesuatunya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hidup saudara dan saya hari-hari ini, kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena Yesus sudah naik ke surga. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia naik ke surga. Memberikan Roh Kudusnya. Nah, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kemampuan bagi saudara untuk kita tidak menjadi lelah, untuk kita tidak menjadi lesu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kehidupan kita, boleh kita mengalami masalah, boleh kita mengalami tantangan, boleh kita mengalami badai, tetapi ada satu hal yang tidak boleh. Apa itu? Kita tidak boleh menyerah. Kita tahu bersama dengan Yesus kita melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib. Oh, haleluya. Nah, kalau kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, kita dituntun Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya teringat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur 84 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, mereka, ayat yang ke-7 atau yang ke-8, mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. No, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai orang Kristen, umur kita sudah berapa? Saudara sebagai Kristen sudah berapa tahun? Yang menjadi pertanyaannya, apakah hidup saudara, kekristenan saudara, keimanan saudara, semakin hari semakin kuat untuk menghadap Bapa di surga, untuk menghadap Allah. Firman Tuhan ini berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat. Nah, lewat perjalanan kehidupan saudara, saya percaya bukan hal yang mudah kita menjalani kehidupan kita. Saudara yang sudah berkeluarga, maupun saudara yang belum berkeluarga, saudara yang sudah punya anak, maupun yang belum punya anak, berjalannya waktu kita melakukan kehidupan ini, kita banyak mengalami tekanan dan tantangan. Tetapi saya mau kasih tahu, setiap orang yang senantiasa ada di dalam Yesus, ada di dalam Tuhan, maka sekalipun dia menghadapi tantangan, dia semakin berjalan, semakin kian lama, dia semakin kuat. Bukan masalah jasmaninya yang kuat, bukan hanya materinya yang kuat, bukan hanya tubuhnya yang kuat, tetapi terlebih rohaninya yang kuat, imannya yang kuat. Nah, saudara ini kasih Tuhan, mari hari-hari ini kita berjalan maju bersama dengan Yesus. Kita berjalan maju dengan Roh Kudus. Kita berjalan maju dengan kebenaran firman-Nya. Jangan hanya kita mengerti, jangan hanya kita mengenal, tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Saudara Tuhan, biarlah hidup saudara hari demi hari menjadi hidup yang berkemenangan. Hidup yang diberikan kekuatan dan kemampuan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa dari tempat ini, siapapun yang menyaksikan program ini, hidup saudara mengalami perubahan yang sungguh luar biasa. Kita satu dalam doa. Bapak yang bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini.
Terima kasih buat anugerah kemurahan-Mu. Roh Kudus, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menyaksikan program ini. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Setiap langkah mereka dipimpin oleh Roh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, biarlah berkati setiap tangan-tangan mereka yang mengerjakannya. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan oleh tangan mereka, Tuhan buatnya berhasil dan berkemenangan. Aku berdoa dalam nama Yesus buat bangsa dan negara, perekonomian negara Indonesia, bangsa Indonesia, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terendah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Urapi mereka semuanya, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, biarlah berkat Abraham, Israel, Yakub, penyertaan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya ditolong diberkati Tuhan bersama katakan, amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.